yang sama sekali tidak ada senyuman, tidak ada gerak-gerik yang tampak santai lah istilahnya. Dia merasa bahwa ada ketegangan di balik itu. Ya, kenapa dia? Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Gubis. Kali ini Kang Gubis ingin membahas mengenai 7 tanda kunci istri selingkuh. Walaupun ini sebetulnya 7 ini tidak semuanya masuk ya, tapi sebagian besar ini adalah merupakan tanda kunci bahwa ada kemungkinan seseorang pasangan sedang menyembunyikan sesuatu dari pasangannya. Nah, ini jadi nggak ada salahnya lah untuk kita ketahui sama-sama, hanya sekedar untuk pengembangan wawasan buat sahabat semua, baik yang sudah berumah tangga maupun yang belum ya. Namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Gubis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Gubis. Dan juga tidak lupa Kang Gubis mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat semua yang sudah mendukung terus channel Kang Gubis hingga saat ini ya. Kira-kira apa saja sih yang bisa menggambarkan bahwa ada kemungkinan pasangan memang sedang berselingkuh atau menyembunyikan sesuatu? Yang pertama, Anda coba lakukan cara ini, yaitu Anda coba memberikan hadiah untuk momen-momen tertentu atau bahkan di luar momen ya. Artinya ketika mungkin pasangan ulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun yang lain, ketika diberi hadiah ini adalah hal yang biasa. Namun Anda coba rubah waktu, Anda berikan satu kejutan kepada istri ya atau pasangan. Nah, ini Anda lihat responnya. Apakah dia justru menunda menerima hadiah atau biasanya udah taruh di situ aja gitu. Satu. Kedua, dia merespon biasa-biasa saja. Ya, jadi di sini tidak terlihat sebuah ucapan terima kasih atau antusias yang bisa Anda rasakan dari apa yang Anda berikan. Jadi ketika ia diberikan sesuatu yang memang lain dari biasanya atau katakanlah bonus, katakanlah hadiah ya, namun dia tampak biasa-biasa saja, ini berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi ketika seseorang mendapatkan hadiah apapun itu dari pasangannya, ini kan secara umum harusnya terlihat senang bahagia ya, karena merasa dia diberikan perhatian lebih yang di luar dugaan. Namun ketika ia tampak biasa-biasa saja, bisa jadi ini adalah bagian dari seorang pasangan yang mungkin sedang menyembunyikan sesuatu atau merasa bahwa tidak ada hal yang lebih membahagiakan kecuali si dia. Bisa jadi seperti itu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ketika dia diajak bicara, dia akan selalu bicara tampak formal. Ya, tampak formal. Jadi sama sekali tidak ada hal-hal yang memang mampu membubui, bisa membedakan antara berbicara dengan pasangan dan dengan orang lain. Jadi dia tampak sedang berbicara dengan orang penting, yang sama sekali tidak ada senyuman, tidak ada gerak-gerik yang tampak santai lah istilahnya. Dia merasa bahwa ada ketegangan di balik itu ya. Kenapa dia bicara tampak terlalu serius, itu karena adanya dorongan ketegangan, rasa takut ini mulai timbul ya pada diri seseorang. Lalu yang ketiga, apakah ia meninggalkan pasangan atau meninggalkan Anda ketika Anda sedang berbicara belum selesai ya. Atau bisa jadi ketika Anda berusaha untuk meraba-raba apa yang terjadi padanya, dia hanya akan bilang sok tahu kamu. Bisa jadi seperti itu. Atau bisa jadi dia mengatakan bodoh amat, emang gue pikirin. Bisa jadi seperti itu. Ini adalah bagian, ada kemungkinan pasangan sedang menyembunyikan sesuatu dari pasangannya ini. Lalu yang keempat yang perlu Anda perhatikan, apakah ia melakukan gerakan berulang pada saat sedang berbicara dengan Anda. Ini apapun bentuk gerakannya, ini akan selalu diulang-ulang ya, seperti mungkin pura-pura merapikan rambut, menarik kerah baju ya, tapi di sisi lain dia justru enggan menatap Anda. Ini bisa jadi, pokoknya apapun gerakannya ketika itu diulang-ulang, bisa jadi ini adalah bentuk kegelisahan yang terjadi di dalam dirinya ya. Jadi dia berusaha mengulang ini sebetulnya untuk
mengangkat mentalnya kembali. Ini agar apa yang ia lakukan ini dapat disembunyikan serapih mungkin. Tapi apapun itu, tidak ada kebohongan yang bisa ditutup rapat. Ya, kalau toh bisa, itu sama juga seseorang sedang bermain dengan waktu. Karena ketika sudah waktunya, tidak ada yang bisa disembunyikan dalam hal apapun. Lalu yang keenam, ini tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin bisa jadi seseorang ini tetap mengingat mantan walaupun sudah memiliki pasangan. Nah ini, bisa jadi pada saat itu seseorang ini sedang mengingat orang yang sebelumnya sudah menduduki posisi hati atau sudah pernah dispesialkan. Ini bisa saja terjadi, teringat dengan mantan atau teringat dengan siapapun bentuknya, ya apapun itu ketika di tengah kehidupan rumah tangganya ada masalah. Ini biasanya suka kembali ke masa lalu, mengingat-ingat orang yang pernah berbuat baik, dan di situ akan timbul perbandingan dalam dirinya. Ya ternyata si dia jauh lebih baik daripada ini. Nah, namun ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada mungkin orang yang dulu pernah spesial, maka ia akan bahagia. Ternyata saya tidak salah pilih. Ini bedanya. Ya. Lalu yang ketujuh, solusinya di sini tentunya ditunggu-tunggu ya. Apa sih untuk cara-cara untuk menghadapi hal-hal tersebut? Yaitu ikuti kata hati Anda. Ya, walaupun ini sebetulnya kata hati ini selalu tetap ada dua sisi. Mana yang akan Anda prioritaskan? Ya, karena rasa was-was, rasa percaya, rasa curiga ini akan selalu hadir dalam satu hati seseorang. Jadi Anda ikutilah menurut kata hati Anda. Namun tentunya ini juga harus dipikir dengan sedikit logika. Ya, jadi karena tidak semua kata hati ini berjalan mulus, bisa juga kata hati ini memang bisa membawa kita ke hal-hal yang tidak baik. Jadi di sini gunakan kata hati, tapi juga ikuti insting dan logika agar tidak salah langkah. Nah, jadi di sini hal-hal yang memang harus senantiasa kita pertahankan adalah tetap berprasangka baik dengan pasangan. Ya, karena dengan berprasangka baik kita pun akan selalu berpikir positif tentang pasangan kita. Ya, jadi kita kembalikan. Kalau toh pasangan melakukan hal yang neko-neko, pada akhirnya toh itu akan menjadi urusan dia. Kalau memang dia tidak mau mentaati apa yang diinginkan oleh pasangan atau suami di sini ya, terutama karena suami memiliki tanggung jawab yang luar biasa terhadap istri dan anak. Nah, sahabat, itulah beberapa hal yang bisa Kang Gobis sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Gobis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.